Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Harianku Official. Kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang ilmu matematika di sekolah menengah kejuruan, yaitu untuk kali ini kita akan membahas tentang materi bab peluang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi bab peluang. Bagaimanakah penjelasan tentang bab peluang dan apa sajakah yang akan kita pelajari pada materi bab kali ini? Untuk lebih jelasnya mari kita lihat bersama-sama. Silakan disimak, jangan di skip ya, agar lebih jelas menerima materinya. Oke, selanjutnya kita akan memateri tentang bab peluang. Oke, bab peluang. Jadi peluang ini ya, jadi kemungkinan-kemungkinan. Jadi peluang, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sebelum kita memasuki materi tentang intinya yaitu peluang, kita harus tahu dulu yang pertama ada subbab dari peluang ini, yaitu tentang kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan ini kita harus tahu dulu nih, apa itu kaidah pencacahan. Jadi sebelum kita mempelajari tentang peluang, kita harus tahu dulu kaidah pencacahan itu apa. Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul, atau banyaknya kemungkinan objek tertentu yang akan muncul. Nah, dikatakan suatu pencacahan karena hasilnya pasti itu berupa sebuah bilangan cacah yang mana nilainya selalu positif, tidak ada yang negatif. Jadi bilangan pencacahan, jadi bilangan cacah dia harus bentuknya positif. Selanjutnya nanti kita akan ada beberapa cara untuk mencacah, yaitu yang pertama tentang aturan pengisian tempat yang tersedia, kemudian ada aturan permutasi, kemudian ada aturan kombinasi. Nah, itu bagaimana sih? Nah, itu nanti kita yang pertama ini kita akan membahas tentang aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat yang tersedia. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang aturan pengisian tempat yang tersedia. Aturan pengisian tempat yang tersedia itu dibagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama ada aturan tabel, kedua ada aturan diagram cabang, ketiga ada aturan perkalian terurut. Ya, ada aturan perkalian terurut. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Yang pertama, contoh soal yang pertama. Seseorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyaknya cara orang tersebut dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Yang pertama kita harus misalkan dulu, kita harus tahu dulu ini kita mau dibuat aturan apa. Nah, karena di sini saya sudah buat aturan tabel, maka kita akan membuat tentang kaidah pencacahan aturan pengisian tempat yang tersedia dengan menggunakan aturan tabel. Yang pertama kita misalkan dulu sepatu itu misalkan P. Jadi ada sepatu 1 berarti P1, sepatu 2 ada P2, sepatu 3 berarti ada P3. Maaf ya, ini P2 salah ya, P3. Jadi ada 3 sepatu. Kemudian kaos kaki ada 5 pasang, ya ada 5 pasang. Ada kaos kaki 1, kaos kaki 2, kaos kaki 3, kaos kaki 4, kaos kaki 5, atau mungkin kaos kakinya berwarna lah ya. Ada merah, kuning, biru, hijau, pink mungkin ya. Jadi ada kaos kaki yang berwarna. Jadi kita akan menggunakan aturan tabel. Jadi berapa banyak cara orang tersebut menggunakan sepatu dan kaos kaki. Nah, misalkan yang atas ini kita misalkan kaos kakinya, kemudian yang kolom ini baris kita misalkan kaos kaki, yang kolom kita misalkan sepatu, atau dibalik-balik terserah, yang penting dia menggunakan aturan tabel. Nah, misalkan di sini sepatu 1 dipasangkan dengan kaos kaki jenis 1, atau mungkin bisa jadi sepatu 1 dipasangkan dengan kaos kaki jenis 2. Jadi ada beberapa kemungkinan pasang sepatu dan kaos kaki. Ada beberapa kemungkinan kaos kaki dan sepatu ini bisa dipakai. Nah, setelah kita gabungkan P1K1, P1K2, P1K3, P1K4, P1K5, kemudian ada P2K1, P2K2 dan seterusnya.
Setelah itu kita lihat hasilnya, ada berapa hasilnya. Di barisnya ada 5, kemudian kolomnya ada 3, berarti 5 kali 3 berarti 15 pasang. Jadi seseorang tersebut bisa mengenakan sepatu dan kaos kaki dengan cara 5 pasang, atau bisa kemungkinannya dia memakai 5 pasang sepatu dan kaos kaki. 5 cara memakai sepatu dan kaos kaki. Bisa dia mungkin jenis sepatu 1 dan jenis kaos kaki yang nomor 5 bisa, atau mungkin sepatu jenis nomor 3 dengan kaos kaki nomor 5 juga bisa. Jadi ada beberapa kemungkinan seseorang tersebut memakai pasangan kaos kaki dan sepatu. Itu untuk aturan tabel. Jadi kita nggak terlalu ribet ya, hanya tinggal memasang-masangkan saja. Kemudian kita ke contoh soal nomor 2. Ini contoh soal nomor 2, ini bisa langsung saya jelaskan. Ini adalah contoh soal tentang aturan diagram cabang. Gimana sih contohnya? Misalkan seperti ini, contoh nomor 2. Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS di suatu SMA, sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil ketua, serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang, tentukanlah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS di SMA tersebut. Ya, ada Ahmad, Budi, kemudian ada Mahmud, Cici, Gani, kemudian ada Yuli dan Susi. Kita buat ini seperti diagram cabang. Contohnya ini. Ini ada Ahmad dan Budi selaku calon ketua OSIS. Kemudian ada Mahmud, Cici, dan Gani selaku wakil ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS. Kemudian ada Yuli dan Susi sebagai calon sekretaris. Jadi bisa nih, misalkan Ahmad nanti calonnya wakil, Mahmud nanti calonnya sekretaris, Yuli bisa. Atau ada Ahmad, Mahmud, Susi juga bisa. Kemungkinannya juga bisa. Walaupun kemungkinannya itu kecil, tetap dihitung. Nggak mungkin, ini nggak menang, nggak mungkin. Nah, itu enggak ya. Kalau matematika nggak seperti itu. Jadi bukan hitung-hitungan peluang pasti terpilih atau tidaknya. Yang penting berapa kemungkinan ini bisa tersusun, bisa terjadi. Bisa saja terjadi, semuanya nggak ada yang nggak mungkin ya. Kemudian ada juga mungkin Ahmad, Cici, Yuli, atau Ahmad, Cici, Susi, atau Ahmad, Gani, Yuli, Ahmad, Gani, Susi, bisa ya, tinggal kita pasangkan ya, kita pasangkan. Nah, hasil pemasangannya ini tadi ada berapa? Ada berapa, kita hitung saja. 1, ada AMY, AMS, ACY, ACY, ACS, AGY, AGS, BMY, BMS, BCS, BCY ya, BCY, BCS, BGY, BGS. Itu ada berapa? Ternyata ada 12 macam kemungkinan susunan pengurus. Jadi ada 12 macam susunan pengurus yang dapat terjadi. Ini untuk diagram cabang. Contoh soal seperti ini adalah contoh tentang pengaplikasian atau aturan diagram cabang. Selanjutnya nomor 3 ya, ini bisa dikatakan juga perkalian terurut ya, aturan perkalian terurut. Contohnya, terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q, 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S. Nah, kita dari kota P mau ke kota S ya, berarti harus melalui kota Q, juga harus melalui kota R. Nah, kita mau ke kota Q ya, kita mau ke kota Q ini, kita mau ke kota Q itu ada 4 jalan gitu. Dari kota P ke kota Q ada 4 jalan. Nah, berarti kita bisa melewati nih, mau jalan yang mana dari keempat-empatnya itu. Mungkin jalan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bisa saja. Nah, bisa saja tergantung ya, mungkin mood kita lah. Berarti ada beberapa kemungkinan ya, berarti kemungkinan itu ada 4 jalan. Nah, ada 4. Nah, kemudian setelah sampai di kota Q, kita mau ke kota R, itu ada 3 jalan yang harus kita lalui. Ada beberapa jalan yang harus kita lalui.
ada 3 jalan yang mungkin bisa kita lalui. Nah, ada 3 jalan yang mungkin bisa kita lalui. Mungkin jalan nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau yang lainnya. Nah, itu bisa. Nah, berarti kemungkinannya 3-tiganya bisa kita lalui. Juga setelah kita sampai di kota R mau ke kota S, itu ada 3 jalan yang bisa kita tempuh, yang bisa kita lalui. Nah, berarti ada kemungkinan 3 jalan ini kita lalui. Mungkin mau nyoba yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 terserah. Nah, berarti dari P ke Q ada 4, dari Q ke R ada 3, dari R ke S ada 3. Berarti 4 kali 3 kali 3 hasilnya 36. 4 kali 3 12, 12 kali 3 36. Gampang ya. Ini untuk aturan pengisian tempat yang tersedia. Ada aturan tabel, kemudian diagram cabang, kemudian ada perkalian terurut. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi kita contoh soal yang lain. Misalkan di nomor 4. Gambar di samping adalah rute perjalanan dari kota A, B, dan C. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan dari kota A ke kota C. Lihat ya, ada berapa banyak rute perjalanan dari kota A ke kota C. Kalau dari gambar ya, kita lihat, kita bisa melalui kota B langsung ke kota C, atau dari A langsung ke kota C. Nah, kita bisa melihatnya ya. Kita bisa mencarinya. Yang pertama mungkin kita melalui dari kota A B dulu. Berarti dari A ke B ada berapa jalan? Ada 3 jalan. Kemudian dari kota B ke C ada berapa jalan? Ada 2 jalan. Berarti kita langsung kalikan 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian dari kota A ke kota C itu langsung ya, itu langsung, nggak melalui kota B dulu. Berarti dari A langsung ke C ada berapa jalan? Ada 3 jalan. Ya sudah, 3 ini yang kemungkinan bisa kita lalui. Mungkin bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Berarti ada berapa banyak kemungkinan rute yang kita bisa tempuh? Ada berapa cara rute yang bisa kita pakai? Yang pertama dari A ke B terus kemudian ke C itu ada 6 rute. Dari A langsung ke C ada 3 rute. Berarti 6 ditambah 3 berapa? 9. Berarti ada 9 rute yang mungkin bisa kita lalui. Mungkin bisa kita lalui untuk sampai ke kota C. Cukup gampang ya, cukup gampang. Nanti kesimpulannya ada di bawah. Nanti saya akan berikan kesimpulan bagaimana cara yang lebih mudah dan lebih simpel. Kalau misalkan kurang paham nanti bisa di komen ya. Kemudian yang nomor 5. Nah, ini penajaman supaya lebih paham lagi. Nomor 5, tentukanlah banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika yang A, angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Yang B, angka-angkanya boleh muncul berulang ya. Kita coba yang A dulu. Yang A, angkanya tidak boleh muncul berulang ya. Jadi angka-angkanya 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian disusun 3 angka. Kemudian angkanya tidak boleh muncul berulang. Nah, disusun 3 angka. Misalkan kita siapkan 3 kotak ya, karena disusun 3 angka. Nah, kotak yang pertama ada kemungkinan 5 angka ini menempati pada kotak pertama. Berarti kemungkinan di sini berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Berarti ada 5 kemungkinan. Kemudian kotak kedua, karena angka 5-nya ini salah satunya sudah diambil 1 untuk kotak 1, berarti tinggal 4 angka. Berarti ada kemungkinan 4 angka ini masuk dalam kotak kedua ya, ada kemungkinan. Kemudian yang kotak ketiga, karena kelima ini sudah diambil di kotak 1 dan di kotak 2, sehingga angkanya sisa 3. Nah, berarti di kotak ketiga ini ada kemungkinan 3 angka masuk dalam kotak ketiga. Nah, berarti setelah sudah diketahui, berarti kita kali. Ini namanya aturan perkalian terurut. Bisa jadi 5, 4, 3. Bisa jadi di sini 3, 4, 5, 6, 7 atau yang lainnya. Yang penting dari angka ini. Kemudian yang 4 ini berarti ya sisanya. Kemudian yang kotak
3 juga sisanya. Tinggal kita kalikan 5 kali 4 20 kali 3 60 ya. Yang B ini angka-angkanya boleh muncul berulang ya, disusun 3 angka dan angka-angkanya boleh muncul berulang. Berarti di kotak ke-1 ya angkanya 5. Loh Pak, yang kotak kedua kok nggak 4? Kan udah dipakai di kotak pertama. Diingat, soalnya adalah angka-angkanya boleh muncul berulang. Berarti kalau di sini 3, di sini 3, di sini 3 itu boleh karena di sini boleh muncul berulang. Berarti kalau seperti itu berarti kelima angka ini bisa jadi masuk dalam ketiga kotak ini. Berarti 5 kali 5 kali 5 yaitu 125. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi kita ke soal nomor 6. Gampang ya, mudah dipahami mungkin. Silakan nanti dipelajari lagi. Yang keenam, tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika bilangan itu nilainya harus A genap, B ganjil, kemudian udah ya, A genap, B ganjil. Ingat, bilangannya harus, nilainya harus genap atau ganjil. Nah, dilihat di sini. Angka-angkanya 2, 3, 4, 5, 6. Disusun 3 angka, kita sediakan 3 kotak dan nilainya harus genap. Berarti di akhir itu harus nilainya genap atau ganjil. Nah, kalau genap di sini ada berapa angka? 3 angka ya, ada 3 angka. Untuk kotak pertama, kelima-limanya ini bisa masuk ya. Kelima-limanya ini bisa masuk. Kemudian untuk kotak kedua sisanya karena terdiri angka berlainan ya, berarti sisanya. Kemudian yang nomor 3, ini harus bilangan genap. Harus bilangan genap. Berapa? Ada 2, ada 4, ada 6. Karena di sini harus bilangan genap. Kemudian yang B ya, karena harus ganjil ya, berarti ya angka ini di sini bisa berapa aja ya, bisa 5, bisa 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini angka ini bisa berapa saja, berarti di sini 5 karena ada kemungkinan kelima angka ini bisa menempati di kotak pertama. Kemudian kotak kedua juga sama, sisa dari kotak pertama. Namun di kotak ketiga dia harus angkanya ganjil karena nilainya harus ganjil. Nah, tinggal kita kalikan 5 kali 4 kali 3 60, 5 kali 4 kali 2 40. Gampang ya, tinggal kita masukkan saja. Intinya harus paham dengan soal. Kemudian nomor 7, tentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5 jika bilangan itu nilainya yang A lebih dari 2000 dan yang B kurang dari 3000. Kita jawab yang A dulu. Angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa angka? Ada 5 angka. Kemudian disusun 4 angka karena ribuan dan nilainya lebih dari 2000. Nilainya harus lebih dari 2000. Karena disusun dari 4 angka, kita misalkan ada 4 kotak ya. Kotak pertama kita isi karena nilainya harus lebih dari 2000, maka angka 1 ini tidak dapat dimasukkan dalam kotak ke-1. Yang dapat dimasukkan berapa angka? Hanya ada 2, 3, 4, dan 5. Hanya ada 4 angka. Berarti di sini kita tulis 4. Kemudian kotak kedua, karena sudah dipakai di kotak pertama ya, karena sudah dipakai di kotak pertama, tinggal sisanya berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Misalkan di sini 2. Berarti sisanya ada berapa? Ada 1, 3, 4, dan 5 karena 2-nya sudah dipakai di kotak pertama. Kotak ketiga tinggal sisanya lagi. Sudah dipakai 2, tinggal sisanya berapa? 3. Kotak keempat sisanya berapa? Karena yang sudah dipakai ada 3 angka, berarti kotak keempat tinggal 2 angka. Sama juga yang B. Yang B kurang dari 3000. Kalau kurang dari 3000 berarti yang bisa digunakan untuk kotak pertama hanya angka 1 dan 2. 3 tidak bisa ya karena kurang dari 3000. Berarti kotak pertama itu
hanya ada 2 angka. Kotak kedua karena sudah diambil 1, sisa berapa? Sisa 4 angka. Kemudian kotak ketiga sama, sudah dipakai 2 angka, tinggal sisa 3 angka. Kotak keempat itu tinggal 2 angka karena sudah dipakai 3 angka. Tinggal kita kalikan. 4 kali 4 16, kali 3 48, kali 2 96. Kemudian 2 kali 4 8, kali 3 24, kali 2 48. Mudah ya, yang penting paham dengan soal yang diberikan atau yang sudah diperintahkan apa. Nah, kemudian saya tarik kesimpulan dari ketiga aturan pengisian tempat itu ada 2 aturan yang muncul, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Aturan perkalian, jadi kalau kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua beriringan, tidak terpisah, gitu, yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Jadi kalau dia kejadiannya berturut atau mungkin dia kejadiannya tidak terpisah atau diikuti kejadian yang lain, maka dia termasuk dalam aturan perkalian. Dicontohkan pada soal nomor 1 tadi ya, dicontohkan pada soal nomor 1 tadi. Di nomor 1 kan tentang ada 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Jadi saling masih apa namanya? Nyambung ya, masih nyambung. Masih dalam satu kejadian, tidak terpisah. Kemudian untuk yang aturan penjumlahan, yaitu jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah, jadi terpisah, tidak nyambung, dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M ditambah N cara. Ini kita lihat pada contoh nomor 4. Jadi ada 2 cara nih yang terpisah ya. Kita bisa melalui A, B, C atau langsung A ke C. Jadi terpisah. Jadi 2 cara ini harus kita gabungkan dengan cara dijumlah supaya kita tahu berapa kemungkinan yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya hanya sampai di sini untuk yang part pertama ini ya. Untuk yang sesi yang pertama ini nanti akan saya lanjutkan mengenai aturan permutasi dan kombinasi. Semoga untuk yang materi untuk yang saat ini tentang kaidah pencacahan aturan pengisian tempat yang tersedia bisa dipahami. Selalu semangat dalam belajar, terus tingkatkan prestasi, tingkatkan motivasi agar menjadi anak yang berprestasi. Semangat, selalu jaga kesehatan, selalu jaga imunitas diri, jangan lupa makan. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini selalu berkembang dan bisa memberikan materi-materi yang lebih bagus lagi dan lebih layak untuk dipelajari. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan sampai jumpa.